la 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 tapi fi'lin ya fi'lun. Maksudnya bukan itu wajah fi'lun. Fa'ilun. Nah. Terus pertanyaannya? Ya berarti itu berarti fa'ilun dia mengikuti wajah fa'ilun tadi. Baik, maf'ulun ya. Kalau fa'ilun dia maknanya bukan maf'ulun, berarti di Oh iya, ini nggak masuk ya. Nah, nggak masuk ya. Nah, makanya kasirun mudzakkar, kasirotun muannas. Nggak boleh kita mengatakan al-haqibatu kasirun, boleh nggak? Nggak boleh ya. Tapi kalau misal ya, orang awam ya, maksudnya orang awam, itu mengetahui itu timbangannya itu bisa dikategorikan bisa buat memudahkan itu bagaimana? Kenapa kita harus sering menghafal atau bagaimana? Menghafal bagian yang baik. Ini awamnya seawam apa dulu gitu? awam gitu. Ya, misalkan gini ya. Orang awam gimana cara mengetahui dokter itu membedah gitu kan ya? Jadi awam nggak bisa masuk ke sini gitu. Baik, jadi nanti secara makna ya, ini memang bukan untuk pegangan orang awam sebenarnya. Nah, tapi nanti dengan berjalannya waktu ya, dan ini pun nggak terlalu banyak nanti ya. Jadi secara makna ya, jadi kita kan udah merasakan qatilun, tapi kok terjemahannya adalah yang dibunuh. Karena kita udah ada feeling ya, ini harusnya ikut wazan maf'ulun kan gitu. Kalau kasirun ini kan yang banyak, bukan yang dibanyakan gitu kan ya. Nah itu secara feeling itu udah kebaca gitu. Gitu kira-kira ya. Nah, jadi memang ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Seperti jarihun gitu kan, yang dilukai. Nah, kalau maridun sakit kan? Kalau misalkan Muhammadun maridun. Kalau Zainabu maridotun. Ya. Kenapa? Meskipun dia wazannya fa'ilun, kan artinya yang sakit, bukan yang disakitkan gitu kan. Ini kan maf'ul kita yang di gitu kan. Makanya ternyata dia nggak masuk secara makna, berarti apa? Dia itu bukan ikut yang boleh mudzakkar, boleh muannas seperti ini. Meskipun dia wazannya fa'ilun, tapi maknanya bukan maf'ulun ya, gitu. Kalau misalnya yang disakiti berarti kan dia lebih bisa dirubah seperti itu. Bisa ya. Maf'ul disakiti cinta. Majruh ya. Betul ya. Makanya dilihat dari segi makna. Ya, makna kan identik dengan arti kan. Makanya fa'ilun yang maknanya, berarti kita harus tahu artinya. Yang secara maknanya adalah maf'ulun gitu. Makanya ini qatilun. Ini kan secara zahir kan kita, seperti kok fa'ilun seperti yang gitu kan ya. Kayak gini kan kasirun itu yang banyak gitu kan. Tapi kok dia secara makna kok ke arahnya sini ya. Yaitu qatilun maknanya maktulun ya. Bukan yang membunuh tapi yang dibunuh. Oh berarti dia boleh mudzakkar, boleh muannas tapi maknanya yang itu. Ada lagi pertanyaan? Nah kalau kita perhatikan setiap detail kitab Muhtarat ini penuh faidah kan? Nah, ya karena memang kadang-kadang kita belajar itu enggak dengan metode yang dituliskan oleh penulis di sini ya. Menurut Anda itu Muhtarat itu untuk para mubtadi'in ini cocok, untuk para mutakhassisin ya. Tingkat lanjutan itu pun merujuk ke sini gitu, perlu gitu. Makanya coba aja perhatikan tulisan-tulisan bahasa kaidah-kaidah bahasa Arab yang sekarang itu banyak sekali mengambil dari kitab ini, gitu Muhtaratnya. Meskipun kadang dia langsung lompat ke mulakhosnya, supaya daftar pustaka itu lebih tinggi kadang-kadang gitu. Ada lagi pertanyaan ya? Biasanya dengan diskusi itulah akan berkembang biasanya ya. Jadi tidak dengan satu arah ya. Sesuatu yang didiskusikan itu biasanya akan lebih mudah untuk dicerna. Ibarat diskusi itu seperti kita itu mengunyah makanan sebetulnya. Makanan yang kita kunyah akan lebih mudah untuk kita telan. Makanya sesuatu yang keras untuk kita pahami itu diskusikan. Seperti kita mengunyah sebetulnya. Atau nanti ada pertanyaan dari temannya yang tidak kita pikirkan, oh ternyata gini, nah gitu. Tanda-tanda nomor 2 yang mana? Hindun.
Oh, mumtaz ya. Jadi memang Asma, Zainab itu kan harusnya dia Hindun pun harusnya secara asal ya. Itu kan nama wanita dan dia mu'annas ya. Jadi nama wanita atau dia nama kemudian dia mu'annas, maka dihukumnya apa? Mamnu minas surfi. Nah, ini Asma perempuan, Hindun perempuan, Zainab perempuan. Tapi Asma dan Zainab ini mamnu minas surfi, artinya tidak ditanwin. Tapi kok Hindun ini nah, ini dikecualikan ketika nama itu terdiri dari 3 huruf yang huruf tengahnya itu sukun, maka itu tidak mamnu minas surfi meskipun dia itu nama dan muannas. Maka ini menjadi juga dikecualikan ketika membahas tentang masalah Hud, Nuh ya. Ini kan ajam semua ini ya. Tapi kenapa kok dia ini kan? Nah, ini kan? Nah, ini kan ajam semua sebetulnya. Tapi kenapa kok dia bukan mamnu minas surfi itu gara-garanya seperti itu? Karena dia nama dan terdiri dari 3 huruf. Ya. Itu sebab dia tidak dimasukkan dalam mamnu minas surfi. Itu ya Pak Yudi ya. Mumtaz, ini jeli sekali ya. Karena biasanya sih memberi tugas ini. Yang poin 8, isi mu'annas tidak ada tandanya. Anda suruh mencari dalilnya biasanya gitu. Contohnya tadi Jahannam kan? Jahannam itu dihukum mu'annas karena ada ayat di dalam Quran apa? Allah mengatakan wasaat masiro ya. Saat adanya taknis inilah sebagai dalil Jahannam itu apa? Mu'annas gitu. Nanti ardun, bi'run dan seterusnya Anda minta suruh cari dalil biasanya. Cuman ini karena kelas yang Masya Allah istimewa gitu ya. Yang nggak butuh dalil udah tahu duluan gitu ya. Jadi karena udah di atas akidah Ahlussunnah gitu kan ya. Jadi dalil itu nah. Silakan nanti ketika babnya sama silakan ya. Jadi cara meluaskan wawasan itu gini ya. Jadi tetap patokan ketika belajar ilmu apapun itu satu buku. Tapi sampai selesai. Misalkan satu buku itu dia merasa kok ini masih kurang luas, silakan membaca di buku yang lain tapi dengan bab yang sama. Jadi supaya pikiran itu nggak murat-marit gitu. Kita baca buku ini, kemudian baca buku ini. Cuman susunannya beda-beda dan kita tidak mendalami per bab itu kita jadi bingung. Ujung-ujungnya apa? Bingung nanti. Jadi tetapkan untuk urutan babnya itu satu buku. Misalnya kita belajar nahwu ya. Atau nanti teman-teman sudah pernah belajar kitab yang lain ya. Itu jadikan sebagai patokan. Jadi kita bahasnya nih mudzakkar muannas. Dibahasnya cuma segini. Kok anak tipe orang yang suka menelaah tambahan maklumat yang lain. Silakan telaah di buku yang lain, langsung cari babnya apa? Mudzakkar muannas. Silakan tambahkan di sini gitu caranya. Apa ya caranya ya? Baik. Jangan sampai nanti pindah ke buku yang lain, nanti susunannya itu beda ya. Itu yang bikin kita itu kadang jadi bingung malahan. Silakan baca sebanyak-banyaknya kalau suka membaca ya. Jadi nanti silakan bisa ditambahkan. Misalkan nih tanda mu'annas cuma segini. Kok saya dapati tanda yang lain, tulis di situ. Nah, gitu. Jadi Abu Haris tadi kan mendapati gimana itu ketika ikhbar anhu ya. Itu masuk dalam tanda isim kan, tidak disebutkan di muhtaratnya. Karena tadi disebutkan, memang itu belum disebutkan di muhtarat, tapi nanti di mulakhos itu disebutkan itu nanti. Namanya musnad ilaih namanya ya. Musnad ilaih itu artinya yang dihukumi. Hukumnya namanya musnad. Ya. Kalau dalam jumlah ismiyah, musnad ilaihnya itu mubtada'nya. Ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah, musnad ilaihnya itu fa'ilnya. Kalau mubtada' kan di depan. Nah, berarti dalam jumlah ismiyah, musnad ilaihnya ada di depan. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah, fa'il itu kan setelah fi'il gitu. Berarti musnad ilaihnya di belakang.
Itu nanti menjawab pertanyaan ketika isim itu dikatakan domir itu dikatakan sebagai isim karena isim domir. Itu tandanya apa? Nah itu jawabannya itu. Karena dia apa? Musnad ilaih atau ikhbar anhu ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, betul Pak. Yang poin catatan ini poin 3 bisa dikatakan wajan faulun itu muzakkar. Nah, dia boleh muzakkar, boleh muannas. Yang faulun. Nah, boleh muzakkar, boleh muannas. Jadi wazan faulun karena dia sifat dan ikut wazan faulun yang maknanya adalah fa'ilun. Jadi boleh muzakkar, boleh muannas ya. Makanya dalam contohnya itu boleh rajulun soburun, boleh imro'atun soburun ya. Yang nggak boleh tadi apa Pak Endang? Imro'atun apa? Saburatun nggak boleh. Nah. Mumtaz ya. Silakan tanya lagi ya. Nanti kalau belajar itu bab dari awal sampai akhir nanti teman-teman itu mau buka kitab nahwu apapun ya itu sudah langsung terkoneksi ya. Gampang mengkompar itu gampang ya. Tapi kalau satu kitab belum selesai datang lagi kitab baca lagi itu malah ya jadi itu malah bingung malah. Beneran. Kitab apapun selesaikan satu ya. Kemudian setelah itu udah selesai sampai akhir, luaskan wawasan di kitab yang lain. Jangan sampai cuma satu kitab, enggak, itu nanti wawasannya kita nanti kurang. Tapi selesaikan dulu. Itu syaratnya gitu. Kitab apapun itu dipelajari sampai selesai ya. Itu sangat baik. Nah, kemudian ketika kita menghukumi sebuah buku, itu jangan kita hukumi, wah ini lebih baik daripada ini. Enggak. Karena metodenya itu beda-beda gitu. Ada yang dia itu memang metodenya ringkas. Kalau kita mengatakan, kok ini kurang jelas ya, kita salah komentarnya gitu. Karena memang disusun untuk apa? Ringkasan. Nanti ada kitab yang panjang ya, terus kita komentarnya, wah kitab ini kok nggak enak ya, terlalu kepanjangan. Karena memang metodenya apa? Dipanjangkan gitu. Kita harus paham ya. Jadi PR-nya ada dua ya, itu ya. Kolom yang pertama, kolom yang kedua ya. Halaman 7 sama halaman 10 ya. Nanti buku yang dulu dari Pak siapa? Pak Yasin dulu buku yang apa namanya? Percakapan itu tetap dibawa setiap hari ya. Jadi nanti di sela-sela kita akhir kita apa namanya? Menyelesaikan ya. Nah. Karena termasuk adab mempelajari sebuah buku itu kita menyelesaikan sampai akhir ya. Itu adabnya gitu ya. Kita udah pernah memulai, kita selesaikan, kita ambil faidah-faidahnya di situ ya. Sehari kuatnya berapa kaidah? Berapa bab sehari? Pak Samin, berapa bab? Pak Samin? Hah? Oh, 5 aja. Pokoknya silakan ditanya meskipun kadang-kadang apa ya, teman-teman itu udah paham, cuman anak kok belum paham, itu silakan tanya, jangan sampai malu ya. Karena penghalang belajar itu apa sih?
Malu dan sombong. Malu bagi yang tidak bisa, sombong bagi yang sudah bisa. Gitu. Oh, bingung gimana? Hah? Nanya apa bingung. Kalau bingung, Jadi dia malah sombong bingung. Jadi dia mau nanya juga bingung. jadi kalau bingung ya, itu bukan penghalang ya, tapi proses ya. Loading. Jadi kalau kita bingung, apa yang kita bingungkan, itu kita harus menemukan ya. Karena kaidahnya apa? Fahmus soal nisful jawab. Gitu. Kita memahami soal, artinya memahami masalah kita, itu adalah setengah dari jawaban sebetulnya. Fahmus soal nisful jawab. Jadi cara menyelesaikan sebuah permasalahan adalah memahami persoalan. Itu setengahnya itu udahan. Tapi kalau kita sampai nggak memahami persoalannya apa ya gitu. Gitu. Jadi cara menyelesaikan sebuah masalah memahami persoalannya itu. Makanya Ana bingung nih. Ana bingung yang mana ya? Misalkan nih. Misalnya Ana balik lagi ya. Ana bingung ini yang apa sih dimaksud dengan sifat ikut wazan fa'la gini kan ya? Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, berarti kan dia menemukan apa? Setengah jawaban dulu. Karena dia tahu masalah bingungnya itu di mana gitu. Paham ya? Tuh. Saya jadi bingung Ustaz. Nah, silakan Pak. Bingungnya di mana? Ini yang masalah pertama ini Ustaz. Nah, silakan. Kalau murabbi itu berubah jadi murabbi. Nah, Sudah selesai. mumtaz ya. Tuh. Jadi bagaimana ini kok al-murabbi bisa menjadi murabbin ya? Tuh. Jadi ini masalahnya adalah ketika ada dan tidaknya al ya. Ini Ana hapus dulu ya. Yang ini ya. Nah. Tuh. Al-murabbi itu isim apa? Isim mankus ya. Jadi ciri-ciri isim mankus. Nah. Ini kan artinya apa? Murabbi, pendidik ya. Makanya Allah dikatakan Rob ya. Jadi Allah itu dikatakan Rob ya. Dikatakan Rob. Kenapa dikatakan Rob? Karena Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur kan ya. Mengatur itu identik dengan mendidik ya. Baik. Nah, di sini al-murabbi ya. Nih ya, ini proses perubahan dari bentuk adanya al menuju proses tanpa adanya al ya. Jadi itu ada prosesnya ya. Ini ya. Ini proses khusus isim mankus ya. Nah, kita itu ingin menghilangkan alnya. Nah, nih. Nah, ketika isim mankus dihilangkan ya, alnya ya, maka dia menjadi apa sih? Kan gini kan? Maksudnya ya prosesnya ya. Nah, gini kan? Nah, cuman ya ketika al hilang, maka dia butuh adanya apa? Tanwin. Makanya ketika alnya hilang dalam isim mankus, itu ya-nya juga dihilangkan ya. Dan ba-nya itu apa? Dikasrohkan ya. Jadi apa? Murabbin ya. Jadi apa namanya? Mungkin di awal-awal ini kita katakan gini aja dulu sementara ya, karena sebenarnya nanti ada prosesnya ya. Jadi ketika al-murabbi ini isim mankus, ketika alnya dihilangkan, maka ya-nya juga dihilangkan. Jadi apa? Murabbin. Kecuali yang dia dalam keadaan apa? Fathah tadi ya. Ini kan dia setara dengan dhammah kan ya. Apa namanya? Dhammah ya. Kalau setara dengan fathah berarti apa? Al-murabbiyah ya. Nah, ini kan. Nah, ketika dia ini dirubah, al yang dihilangkan, al-murabbiyah, alnya dihilangkan, dia jadinya apa? Murabbiyan. Jadi ya-nya tetap ada ya. Baik. Kalau yang al-murabbi yang setara dengan kasrah itu juga sama dengan ini ya, murabbin ya. Nah, Dan bisa itu mungkin walaupun tawin tapi pada posisi marfu ya.
Apa? dalam keadaan domah gitu ya. Ya, dalam ini jadi harokatnya itu kasroh, cuman ini dihukumi apa? Domah muqaddarah ya. Domahnya muqaddar. Nanti kita waktu membahas masalah itu nanti lebih jelas ketika membahas masalah nahwu ya. Apakah itu tergantung kalimat? Apa? Apakah tergantung kalimatnya? Nah, nanti tergantung kalimatnya ya. Ini kan kita bahas satuan gini kan ya. Ketika ini kan setara dengan domah ya, al-murabbi, ini kan seperti al-kitabu gitu. Al-kitabu karena dia isim sohi, maka domahnya kelihatan. Tapi kalau isim mankus, ketika dalam keadaan domah, itu domahnya nggak kelihatan. Karena dia diakhiri oleh ya sukun. Makanya nanti bahasanya adalah dia domah muqaddarah. Domahnya itu nggak kelihatan. Tapi ini hukumnya domah ini nanti di sini. Meskipun ini sukun. Makanya ketika ini dihilangkan, maka dia jadi apa? Murabbin ya. Nah. Contohnya gini ya, misalkan ya dalam sebuah kalimat ya. Nih contohnya misalkan ya. Ja'a ya, apa ja'a? Telah datang ya. Misalkan al-mudarrisu ya. Telah datang seorang guru ya. Karena ini sebagai subjek, datangkan sebagai predikat kan, maka ini dihukumi apa? Domah. Nah, ketika dia itu isim apa? Mankus, ja'a al-murabbi, datang seorang pendidik ya. Nah, ini kan juga harusnya hukumnya apa? Karena subjek sama-sama subjek, harusnya apa? Domah kan? Tapi karena dia isi mankus, domahnya nggak kelihatan. Dia tersimpan di sukunnya ini ya. Jadi domahnya muqaddarah. Nah, ketika ini misalkan datang, ini kan datang guru itu karena adanya al ya. Kalau kita ingin mengatakan datang seorang guru, alnya dihilangkan. Jadinya apa? Ja'a mudarrisun ya. Tinggal dihilangkan alnya, ini langsung tanwin ya. Nah, gini. Ininya hilang, ini jadi tanwin. Nah, ketika ini kasusnya ketika alnya jadi dihilangkan, datang seorang pendidik, bukan pendidik itu. Maka jadinya apa? Murabbin ya. Nah, ini kan kelihatannya ini kan kekhususan kan ya. Nih, perhatikan sini ya. Ini sebetulnya sama-sama dhammah ya. Ini setara dengan dhammah biasa, ini setara dengan dhammatain. Tapi dikatakan ini apa? Dhammah muqaddarah. Nanti dalam ilmu nahwu nanti ya. Karena ini sebagai subjek, makanya yang dhammah ini adalah ketika dia dalam keadaan sebagai subjek. Ini subjek dia dhammah. Kalau dia objek, maka dia fathah. Itu ya. Nah, sebenarnya ada prosesnya itu. Kenapa bisa seperti itu ya? Sebenarnya itu gini prosesnya. Apa? Ada nanti setelahnya ya. Jadi ini sebetulnya masih membahas tentang isim mankus. Ketika alnya dihilangkan, ya-nya juga ikut hilang. Dan ba-nya ini dikasrohkan. Jadi huruf sebelum ya ini dikasrohkan ya. Kasrotain ya. Murabbin ya. Jadi kalau yang ada alif lamnya itu, yang alifnya itu benar-benar empat khusus ya. Kalau yang nggak ada, dia nakirah. Nakirah ya, dia sifatnya. Kalau yang khusus karena akhir belakangnya bedanya. Nah, sahih. Tetap sama mampu maksudnya. Sama ya, tapi domahnya tersimpan muqaddarah ya. Nah. Itu ya. Jadi bagi yang pertama mengenal istilah ini biasanya masih butuh berpikir ya. Tapi nanti ketika sudah disambungkan di bab tentang masalah i'rab, nanti baru oh gini maksudnya ya. Makanya Anda bilang belajar buku apapun ya. Ketika masih sulit di awal bisa jadi nanti mudahnya ketika sudah di babnya ya. Kenapa kok itu sulit dan itu tidak terpecahkan? Karena nggak selesai gitu. Di awal sulit itu biasa. Nah. Ada lagi pertanyaan? Insyaallah. Mumtaz. Jazakallahu khair atas pertanyaannya Pak ya. Nah.
Oh, taib. Izin refreshing. Nanti anak sebutkan ya. Ini anak sebenarnya sering sampaikan ya. Coba diperhatikan sebentar ya. Jadi cara belajar efektif ya, itu dengan 3 hal ya. Yang pertama itu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Ini 1. Yang kedua, ini mengerjakan tugas. Yang ketiga, ini membaca materi yang akan diajarkan. Jadi kita membaca dulu ya. Apa sih faedahnya? Kan kita kan belum belajar. Apa sih faedahnya membaca materi yang akan diajarkan? Supaya setelah kita baca, kita tahu ada gambaran, maksudnya apa yang akan dibahas, dan di situ ada sebuah rasa penasaran. Karena kita baca pasti kita nggak paham itu. Nah, rasa tidak pahamnya itu, penasaran itu akan menjadikan kita itu apa? Ada penasaran untuk mendengarkannya gitu. Ini cara belajar efektif itu 3. 1, mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Sehebat apapun kita paham, tapi kalau kita nggak pernah mengulang itu akan hilang. Yang kedua, itu kita mengerjakan tugas atau latihan-latihan ya. Karena untuk menguatkan apa? Materi yang sudah kita pahami. Kemudian yang ketiga, sebelum pelajaran itu diajarkan, itu dibaca dulu ya. Misalkan nih, kita bab berikutnya bab ketiga. Kemudian kita baca bab keempat. Nah, gitu kan? Baik. Kalau Anda dulu diajarkan, ada guru namanya Ustadz Khalid Samhudi ya. Pernah dengar Ustadz Khalid Samhudi ya? Beliau aktif mengajar di TV Roja itu ya. Nah, masalah keluarga itu ya. Itu Masya Allah ya, beliau menasihatkan sebelum tidur ya. Misalkan selesai kita belajar siang ya. Biasanya siang kan kita tidur kan, nanti bangun asar gitu ya. Itu sebelum tidur siang, itu hendaklah merapikan catatan yang tadi dipelajari ya. Misalkan kita tadi ada yang kelewat kan, nggak sempat karena ustaznya misalkan terlalu cepat atau gimana ya. Kita sudah paham, kita tunda penulisannya nanti gitu. Nah itu nanti sebelum tidur ditulis dulu, dilengkapi dulu. Ketika ada misalnya kosakata yang belum kita tulis artinya gitu kan, jadi semuanya dilengkapi dulu. Nah setelah itu baru kita tidur. Kenapa kok kita melengkapinya nggak setelah bangun tidur? Biasanya setelah bangun tidur itu lupa biasanya. Sebelum tidur kan kita masih ingat. Nah, itu dulu ada betul-betul pegang nasihat beliau ya. Dan itu ternyata sangat-sangat efektif ya. Jadi lengkapnya catatan itu nggak usah kita kadang-kadang merasa apa ya, merasa gengsi gitu kan ya. Wah, nah ini tingkatannya udah sangat tinggi sekali ya. Untuk apa anda nyatat gini kan ya? Nggak masalah ya, catat ya. Ada faedah catat. Kecuali memang yang itu sudah sangat populer sekali, misalkan arti dari kitabun kan sangat populer gitu kan. Kolamun sudah populer, kita sudah apa di luar kepala gitu ya. Itu nggak dicatat nggak masalah. Tapi tentang faidah-faidah ya itu harus dicatat lengkap ya. Nah. Nah, yang suka baca itu nasihat anak seperti itu. Jadi yang suka baca, menelaah kitab yang lain, itu upayakan mencari sesuai dengan urutan bab di kitab yang sedang kita pelajari. Jadi biar dia itu fokus ya. Kan sebuah kefokusan itu kan apa? Di antara kunci keberhasilan ya. Fokus dalam mengerjakan sesuatu itu kunci keberhasilan. Dan itu ada dalilnya ya. Apa dalilnya di antaranya? Apa kata Allah? Fa idza faraqta fansab. Jadi ketika sudah farogo, sudah selesai, fansab berdiri lagi. Jadi kan satu-satu. Jadi ketika sudah ini fokus, ya laksanakan yang ini. Itu pun sebenarnya berlaku untuk masalah dunia juga sebenarnya. Jadi orang itu ketika berbisnis apapun, ketika dia itu totalitas, itu biasanya dia berhasil. Dia fokus di situ ya. Jadi nggak cuma nyoba gitu ya, tapi fokus. Betul-betul dia ahli di dalam masalah itu ya.
Tentunya dengan beberapa hal yang lainnya. Kalau kata Nabi apa? Kuncinya kan ada 3 dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, itu kata Nabi ya. Jadi semangat satu ya. Kemudian apa? Minta tolong. Nah, ini kadang poin kedua yang kita lupa nih kadang. Jadi kita semangat ya, entah itu kerja, entah itu bisnis, entah itu belajar, tapi lupa apa? Minta tolong. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita agak gagal ya. Kemudian yang ketiga apa? Wala ta'jiz. Jangan kita apa? Mundur ke belakang. Jangan kita itu lemah ya. Wala ta'jiz. Ada orang yang semangat tapi di tengah-tengah dia lemah. Ya, ini yang kita sebut dengan apa? Futur ya namanya. Jadi kata Nabi kunci keberhasilan itu 3. Semangat, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jangan pernah kita lemah ya. Konsistennya. Ya. Apa? Apa itu? Baik. Kecuali dia mendapati ada sesuatu yang lebih baik bagi dia, itu nggak masalah ya. Itu pun Allah lakukan di dalam ayatnya ya. Kata Allah apa? Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Tidaklah Allah itu memansuh ayat ya. Kecuali Allah datangkan yang lebih baik. Maka nanti dalam Quran itu ada ayat yang masih ditulis tapi hukumnya sudah diangkat. Ada ya. Nah. Itu nanti pembahasan masalah nasikh wal mansuh ya. Nah. Itu ya, kira-kira ya. Nah. Jadi kita belajar itu perlu juga apa? Senantiasa untuk memperbaharui niat, memperbaharui semangat ya. Dan semangat itu didapatkan di mana? Karena kan kita mau belajar, aduh nggak semangat. Terus gimana cara membangkitkan semangat? Adalah dengan hadir di majelis itu juga. Itu cara membangkitkan semangat itu gitu. Kan kita kadang-kadang gini ya, Afansat, anak kok belajar nggak semangat ya? Gimana caranya biar anak itu semangat belajar? Caranya gimana? Datanglah ke majelis itu. Ini kata Allah juga loh dalam surah Al-Kahfi ya. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum ya. Bersabarlah dirimu bersama dengan orang yang menyeru di jalan Allah ya. Jadi cara menjaga keimanan, jangan gini ya, Afan anak kok males ya berangkat kajian ya. Gimana sih cara untuk semangat berangkat kajian? Ya hadir di kajian itu. Luar biasa kan ya? Coba aja nggak percaya ya. Kita lagi malas ya. Kita datang udah semangat ya. Karena iman itu nggak bisa jalan sendirian ya. Karena iman itu bagi kalangan ahlus sunnah yazidu wa yanqusu ya. Bertambah dan berkurang ya. Jadi nambahnya dengan amal kebaikan, kurangnya itu dengan apa? Kemaksiatan. Bahkan kita diem aja, nggak menambah kebaikan, itu turun iman itu. Nah, karena hukum asal manusia itu jahil ya. Dalam keadaan jahil dan zalim ya. Gitu. Nah seperti itulah apa yang Allah arahkan bagi kita semuanya. Jadi kumpul di majelis ilmu manapun ya. Anda juga kadang-kadang melihat setelah ada majelis ini itu bagus sekali ya. Nah. Baik. Itu ya kira-kira ya. Mungkin sampai sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita jangan lupa bawa juga kitab yang kemarin sudah kita pelajari ya. Termasuk adab kita kepada penulis ya. Itu kita menyelesaikan sampai akhir ya. Taib Allah Ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.